Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Embun Pagi. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Perancangan dan Evaluasi Antar Muka Aplikasi Siakat Mobile berdasarkan prinsip usability interaksi manusia dan komputer. Anggota kelompok kami terdiri dari Vila Anjani dengan akhir NIM 0033, Nur Ahada dengan akhir NIM 0038, dan Nurlita Marta Anissa dengan akhir NIM 0032. Next. Pada identifikasi sistem yang dianalisis pada kami adalah aplikasi Siakat Mobile. Jadi aplikasi ini tuh digunakan mahasiswa untuk mengakses layanan akademik seperti KRS, jadwal, dan penilaian. Nah, di sini kami memiliki aplikasi ini karena sering digunakan dalam aktivitas keseharian mahasiswa, sehingga aspek usability ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengguna. Nah, berdasarkan hasil observasi yang ditemukan, beberapa permasalahan usability adalah menu utama pada dashboard belum menyediakan fitur KRS, menu utama pada dashboard belum menyediakan fitur pengajuan surat akademik, dan yang ketiga, dashboard belum menampilkan informasi perkuliahan hari ini. Yang keempat yaitu informasi total SKS tidak ditampilkan pada bagian dashboard, serta yang terakhir yaitu adanya duplikasi fungsi antar menu, transkrip, dan riwayat dengan menu KHS. Next. Pada slide analisis berbasis teori interaksi manusia dan komputer, kami menganalisis masalah tersebut menggunakan konsep interaksi manusia dan komputer, yaitu ada learnability, flexibility, dan robustness. Contohnya tidak adanya menu KRS di bagian dashboard ini membuat pengguna kesulitan menemukan fitur utama sehingga menurunkan learnability dan predictability. Dengan analisis, pengguna ini tidak dapat langsung menemukan fitur utama. Adapun permasalahan yang lain, yaitu tidak ada menu pengajuan surat dengan kategori flexibility. Konsepnya ini ada tes migratability, sehingga kita menganalisis sistem ini belum mendukung kebutuhan layanan ini seperti apa. Setelah itu tidak ada info perkuliahan hari ini dengan kategori learnability. Konsepnya predictability sama seperti yang tidak ada menu KRS di bagian dashboard. Dengan analisis, pengguna harus mencari informasi secara manual. Setelah itu tidak ada total SKS dengan kategori robustness. Dengan konsep observability, dengan analisis informasi sistem ini tidak ditampilkan secara lengkap. Dan yang terakhir adanya duplikasi transkrip dan KHS dengan kategori learnability. Konsepnya konsistensi. Jadi analisisnya ini membingungkan pengguna karena fungsinya itu mirip dengan menu transkrip dan KHS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nur Ahada. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan solusi atau redesign antarmuka. Nah, yang pertama ini ada penambahan menu KRS pada dashboard. Solusinya jadi menambahkan menu KRS pada dashboard sebagai fitur utama. Nah, alasan penambahan menu ini karena yang pertama meningkatkan learnability, ada yang kedua mendukung predictability sehingga user langsung tahu di mana letak KRS. Selanjutnya yang ketiga ini ada mengulangi waktu pencarian fitur. Nah, di sini ada contoh desain lama. Jadi di halaman utama itu tidak ada KRS-nya. Ya, boleh di next. Yang kedua, ini ada penambahan menu pengajuan surat. Nah, solusinya yakni menambahkan menu ini pada dashboard. Selanjutnya menyediakan halaman khusus untuk menampilkan daftar jenis pengajuan surat yang bisa dipilih oleh pengguna. Jadi yang ketiga terdapat tombol tambah pengajuan untuk memudahkan pengguna dalam mengajukan surat baru. Selanjutnya ada desain, itu dibuat sederhana dan terstruktur agar pengguna dapat dengan mudah memahami alur pengajuan surat tanpa kebingungan. Nah, alasan pengajuan solusi ini yakni yang pertama ada meningkatkan flexibility.
Selanjutnya mendukung task measurability dan mempermudah layanan akademik secara digital. Ini ada desain lama, desain dan desain medis. Selanjutnya ada dashboard yang mengandung yang pertama ada mata kuliah, selanjutnya jam kuliah dan ruang. Alasan penambahan fitur ini yakni yang pertama meningkatkan learnability, mendukung predictability, dan membantu pengguna dalam aktivitas harian. Selanjutnya ada yang terakhir, selanjutnya ada penambahan informasi total SKS. Solusinya yakni menampilkan total SKS pada dashboard dan diletakkan di atas grafik IPK seperti pada gambar. Alasan penambahan fitur ini yakni yang pertama meningkatkan robustness atau observability dan memberikan informasi akademik yang lebih lengkap. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lorita. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai perancangan solusi atau redesign antarmuka, yaitu penghapusan duplikasi menu. Untuk solusinya, menghapus menu transkrip dan riwayat karena memiliki isi dan fungsi yang hampir sama dengan menu KHS, sehingga menimbulkan redundansi. Terus alasannya itu meningkatkan konsistensi, mengurangi kebingungan pengguna akibat adanya dua menu dengan informasi yang mirip. Yang terakhir, membuat navigasi menjadi lebih ringkas, jelas, dan mudah dipahami oleh pengguna. Untuk redesign desain lamanya, itu ada transkrip dan riwayat. Untuk desain barunya itu dilakukan penghapusan untuk menu transkrip dan riwayat. Selanjutnya, implementasi prinsip Norman. Untuk nomor satu, visibility, menu KRS jadwal hari ini dan pengajuan surat ditampilkan secara jelas di dashboard. Yang kedua ada feedback, sistem memberikan notifikasi saat pengguna melakukan aksi seperti pengajuan surat berhasil. Yang ketiga ada konsistensi, penggunaan istilah menu dibuat konsisten untuk menghindari duplikasi dan kebingungan. Terus ke yang keempat ada mapping, struktur menu disusun sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna. Yang terakhir ada constraint, pembatasan jumlah SKS saat pengisian KRS diterapkan untuk mencegah kesalahan. Evaluasi usability. Evaluasi dilakukan menggunakan metode task-based testing. Untuk skenario pengujian itu mengakses menu KRS, terus melihat jadwal hari ini, mengecek total SKS, dan terakhir untuk mengajukan surat akademik. Untuk indikatornya itu ada efektivitas, tugas berhasil diselesaikan, untuk efisiensi waktu lebih cepat, sedangkan untuk kepuasan itu pengguna merasa lebih mudah. Dan untuk hasilnya, desain baru menunjukkan peningkatan dalam, yaitu kemudahan penggunaan, kecepatan akses fitur, dan kepuasan pengguna. Untuk refleksi kritis, dalam perancangan sistem terdapat beberapa trade-off yang perlu diperhatikan. Penambahan fitur seperti pengajuan surat dan jadwal hari ini meningkatkan fungsionalitas sistem, namun juga berpotensi menambah kompleksitas tampilan. Sebaliknya, penyederhanaan menu dapat meningkatkan kemudahan penggunaan, tetapi dapat mengurangi akses langsung ke beberapa fitur. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kelengkapan fitur dan kesederhanaan desain. Dan dapat disimpulkan bahwa desain yang lebih canggih tidak selalu lebih usable, karena jika tidak dirancang dengan baik, justru dapat meningkatkan beban kognitif pengguna. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.